Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu konten daripada multimedia. Dalam hal ini adalah teks dengan gambar. Baik, saya akan mulai dulu ke yang pertama, yaitu teks. Nah, pokok pembelajaran kita untuk teks ada beberapa, ada 6 ya. Yang pertama, definisi dan fungsi dari teks itu dalam multimedia. Kemudian yang kedua adalah penggunaan teks dalam multimedia. Yang ketiga, jenis-jenis teks. Kemudian yang keempat adalah file dalam teks, file data dalam teks. Kemudian yang kelima adalah desain dan edit font, pengeditan font. Kemudian yang keenam adalah tips bekerja dengan teks serta keuntungan dan kerugian ketika mengelola konten berupa teks. Baik, kita akan mulai ke yang pertama, yaitu definisi dan fungsi dari teks di dalam multimedia. Teks, jikalau diartikan, adalah sebuah data yang terdiri dari karakter yang menyatakan kata atau lambang. Tujuannya adalah untuk berkomunikasi dalam bentuk tulisan. Nah, karakter-karakter yang dimaksud di dalam teks itu adalah misalnya huruf, nomor, ataupun nanti simbol-simbol, misalnya tanda seru, tanda tanya, titik koma, dan seterusnya itu. Nah, teks sudah lama dikenal oleh manusia dalam yang digunakan untuk mengkomunikasikan sesuatu. Sesungguhnya teks itu awalnya berupa misalnya simbol-simbol seperti pada gambar ini. Kita juga kenal di kebudayaan kita ada yang disebut dengan teks lontara. Nah, itu termasuk salah satu bentuk teks yang digunakan untuk berkomunikasi. Jadi sekali lagi, teks itu didefinisikan sebagai data yang terdiri dari karakter-karakter yang menyatakan kata ataupun lambang-lambang yang digunakan untuk berkomunikasi dalam bentuk tulisan. Karakternya tadi bisa berupa misalnya huruf, nomor, kemudian simbol-simbol. Itu adalah definisi dari teks. Lalu fungsi teks itu secara umum di dalam multimedia, yang pertama adalah untuk menjelaskan bagaimana cara kerja suatu aplikasi ataupun produk multimedia. Jadi teks sesungguhnya yang pertama bertujuan untuk atau memiliki fungsi untuk menjelaskan cara kerja dari aplikasi yang digunakan. Makanya nanti ketika dibuat sebuah aplikasi ataupun produk multimedia, pasti di dalamnya ada konten media berupa teks. Nah, yang digunakan salah satunya adalah untuk menjelaskan bagaimana cara kerja dari aplikasi tersebut. Yang kedua adalah untuk memandu user ketika menjelajahi aplikasi. Jadi biasanya suatu aplikasi juga memiliki petunjuk-petunjuk yang mempermudah user dalam menggunakan aplikasi tersebut. Nah, panduannya berupa teks. Berikutnya yang ketiga adalah tentu saja ini tujuan yang paling utama adalah menyampaikan informasi yang dirancang oleh aplikasi. Tentu ini tujuan yang secara umum untuk konten multimedia atau konten media adalah untuk menyampaikan informasi. Nah, itulah fungsi yang secara umum daripada teks di dalam multimedia, untuk menjelaskan, untuk memandu, ataupun untuk menyampaikan informasi. Untuk selanjutnya adalah penggunaan teks. Ada beberapa item yang kita bisa gunakan teks di dalam produk multimedia kita. Yang pertama adalah teks tersebut kita gunakan untuk membuat judul ataupun headline. Yang kedua adalah untuk membuat menu. Yang ketiga misalnya adalah membuat navigasi. Kemudian yang keempat adalah membuat isi. Misalnya untuk yang pertama adalah teks kita gunakan untuk judul atau headline. Seperti contoh produk multimedia yang ada di sini. Di sini ada produk multimedia yang dibuat menggunakan Adobe Flash, di mana judul atau headline-nya menggunakan teks. Jadi judulnya adalah Augmented Reality, buku tematik kelas
sekolah dasar. Nah, ini adalah teks dan penggunaannya adalah pada judul produk multimedia. Lalu di bagian misalnya menu, di mana penggunaan teks untuk bagian menu, kita bisa lihat seperti ini. Di sini di contoh produk multimedianya ada 3 menu yang disajikan, yaitu petunjuk, kemudian ada mulai, dan ada keluar. Nah, di menunya di sini disiapkan atau dibuatkan teks seperti tulisan ini, petunjuk, mulai, dan keluar. Itu contohnya. Contoh lainnya misalnya kalau yang ketiga, navigasi. Navigasi misalnya nanti penggunaan teks di situ adalah misalnya play, atau diarahkan ke sesuatu di media itu, atau diarahkan ke link tertentu di media tersebut, itu menggunakan juga teks. Misalnya klik di sini teksnya, dan seterusnya. Itu bentuk-bentuk yang navigasi. Tentu yang keempat adalah isi. Ini sudah jelas, isi adalah pasti biasanya misalnya augmented reality, buku tematik. Kalau kita mungkin klik tombol mulai ini, maka nanti di situ ada penjelasan dulu tentang materi pelajarannya. Nah, biasanya penjelasan tentang materi pelajaran itu disajikan dalam bentuk teks. Selain nanti juga mungkin gambar ataupun video, tapi pasti akan ada teks yang disajikan. Itulah yang di sini yang dimaksud sebagai isi sebuah produk multimedia. Nah, kemudian untuk jenis-jenis teks. Nah, secara umum istilah teks itu sebenarnya kalau di komputer namanya lebih dikenal dengan istilah font. Makanya kalau kita sering dengar apa fontnya, apa jenis fontnya, berapa ukurannya. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan itu adalah teks. Nah, jadi kalau di komputer disebut sebagai font. Lebih familiar kita sebutnya sebagai font. Nah, font itu banyak sekali yang bisa kita lakukan di situ. Misalnya adalah kita bisa menebalkan font, bisa memiringkan, bisa menambahkan garis di bawahnya atau disebut sebagai underline, atau bahkan bisa garis di tengahnya, dan seterusnya. Kemudian ukurannya juga kita bisa atur. Nah, itu kita bisa modifikasi di font tersebut. Nah, secara umum anatomi teks itu harus dikenal istilah-istilah ini. Harus familiar dengan istilah misalnya descender, ascender, minline, set wide, height, counter, serif, dan seterusnya ketika misalnya akan memproduksi atau membuat sebuah font yang berbeda dari font-font yang telah ada. Baik, kemudian yang berikutnya adalah kelompok font. Jadi font itu sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok, dan secara umum dua ini, ya pertama adalah serif dengan sans. Biasa juga disebut sebagai sans serif. Serif itu adalah jenis font yang memiliki dekorasi di setiap ujung-ujungnya. Jadi seperti ini, dia mempunyai dekorasi yang khas di setiap ujung-ujungnya. Itu disebut sebagai serif. Sementara sans itu berkebalikan, tanpa dekorasi di ujung-ujungnya. Jadi dia hanya rata seperti ini. Sehingga sans juga biasa disebut sebagai sans serif atau tanpa dekorasi kecil itu. Nah, contoh dari kedua jenis kelompok font ini bisa kita lihat. Contoh kelompok font misalnya untuk serif adalah Times New Roman. Di contoh pada Times New Roman ini mempunyai dekorasi unik di tepi-tepinya. Contoh lainnya misalnya adalah Century School Book. Ini juga mempunyai dekorasi di tepi-tepinya. Palatino misalnya contohnya, atau Bookman All Style. Nah, ini termasuk jenis font serif. Yang untuk sans serif misalnya ada Verdana, ada Arial, kemudian ada Impact. Yang sering kita gunakan kan misalnya adalah Times New Roman dengan misalnya ini Arial. Nah, berikutnya teks itu terdapat dua format. Jadi ketika akan membangun atau membuat sebuah teks, maka ada dua format yang harus dipahami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu bitmap atau raster
fonts. Seperti ini yang pada gambar ini. Jadi penulisan font ini berdasarkan pada peletakan pixel-pixel dari ukuran suatu layar. Terlihat seperti ini. Biasa kalau kita lihat di penggunaannya misalnya di game-game dulu itu, tulisan-tulisannya atau fontnya seperti ini modelnya. Kemudian yang kedua ada disebut sebagai outline font. Jadi dia hanya melihat dari sisi outline-nya atau garis pinggirnya, halus seperti ini. Nah, kemudian teks itu mempunyai juga beragam cabang ilmu yang mempelajarinya. Salah satunya adalah disebut sebagai tipografi. Tipografi itu adalah ilmu yang memilih ataupun menata huruf, baik dari sisi penyebaran di ruang-ruang tertentu yang menciptakan kesan, sehingga nanti dapat menolong si pembaca ataupun dapat menimbulkan kenyamanan bagi orang yang membaca. Ini contoh ilustrasi dari tipografi. Baik, berikutnya kita akan masuk ke file data teks. Nah, teks itu sesungguhnya terdiri dari beberapa jenis data. Jadi kalau kita lihat sekilas mungkin yang awam itu teks itu ya teks, tidak ada pembagiannya. Tetapi kalau secara keilmuan, teks tersebut itu memiliki 3 file data, dan kemudian perbedaannya bisa kita lihat masing-masing sebagai berikut. Yang pertama adalah plain text. Jadi plain text itu adalah data yang dalam bentuk karakter kemudian dikodekan dalam bentuk kode ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Nah, jadi teks ini adalah jenis teks yang dikodekan berdasarkan ASCII. Sebagai contoh misalnya M itu dalam kode ASCII-nya adalah 1001101. Termasuk juga adalah simbol-simbol yang lain juga dikodekan dalam bentuk ASCII. Nah, teks plain text ini adalah jenis teks yang paling sederhana. Kenapa? Karena dia tidak memiliki linked atau link tertentu. Juga teks ini tidak memiliki tag. Baik. Nah, untuk contoh daripada plain text adalah ketika kita mengetik misalnya di Notepad. Kita tahu bahwa Notepad itu berekstensi .txt. Jadi misalnya ketika saya menuliskan kata multimedia pada Notepad, kata multimedia itu adalah teks file, dia tidak terenkripsi. Artinya tidak ada format lain yang ada di teks multimedia yang saya ketikkan. Kemudian di tulisan teks multimedia juga dia tidak mengandung embedded information, seperti misalnya jenis fontnya apa, kemudian ukuran fontnya berapa, itu tidak ada. Lalu dia juga tidak mengandung link maupun inline image. Jadi kalau saya klik misalnya kata multimedia yang sudah saya ketik, itu tidak akan link kemanapun. Nah, sehingga disebut dia tidak mengandung link. Nah, tipe kedua dari file data text ada yang disebut sebagai formatted text atau rich text format. Nah, rich text format itu adalah serangkaian karakter format yang telah didefinisikan pada sebuah teks. Jadi contohnya adalah misalnya di Word, di WordPad ataupun di Office Word. Seperti contoh ini dia menggunakan WordPad, ekstensinya adalah .rtf. Di dokumen ini ketika saya mengetikkan kata multimedia, maka kata-kata multimedia itu kita bisa beri jenis keterangan, misalnya jenis hurufnya apa, ukuran fontnya berapa, bisa kita boldkan atau tebalkan, bisa kita miringkan atau bisa kita underlinekan. Nah, itu dia kalau dia tipe kedua yang formatted text,
bisa kita manipulasi teksnya. Nah, kata kunci yang lain dari rich text format adalah file data teks jenis ini dia mempunyai aturan atau penggunaan tag atau tanda tertentu sehingga teksnya nanti bisa berubah sesuai keinginan si pengguna. Misalnya apakah dia bisa di bold, italic, atau underline. Contoh yang paling sederhana kita lihat ini adalah ketika misalnya kita menuliskan atau ketika kita membuat sebuah website. Ketika kita menggunakan misalnya bahasa pemrograman PHP atau HTML, nah kita di situ pasti menggunakan istilahnya yang disebut sebagai tag atau tanda. Sebagai contoh yang paling sederhana adalah seperti ini. Jadi misalnya ini menggunakan tanda tag seperti ini, lalu nanti hasilnya adalah seperti ini. Jadi RTF itu mengandung informasi tambahan yang ada pada suatu teks. Nah, yang ketiga hampir sama dengan rich text format, disebut sebagai hypertext, dan yang membedakannya adalah kalau di hypertext dia disertai dengan link. Kata kuncinya adalah ada link yang bisa kita sambungkan antara satu dokumen dengan dokumen lainnya. Jadi kebiasaan kita misalnya kalau kita membaca buku yang biasa, kita kan baca misalnya dari kiri ke kanan, lalu nanti turun ke bawah. Nah, kalau jenis tulisan yang bersifat hypertext itu bisa saja kita lompati, misalnya dari baris pertama kita bisa lompat ke dokumen atau halaman yang lain. Itu yang disebut sebagai hypertext. Nah, pengembangannya dari hypertext kalau kita linkkan dengan misalnya audio ataupun video, maka disebut juga sebagai hypermedia. Oke, selanjutnya adalah desain dan pengeditan font. Nah, font itu sendiri ada banyak sekali software yang bisa kita gunakan untuk membuat font sendiri, ataupun software yang memang sudah menyediakan berbagai jenis font. Jadi teks itu bisa kita buat sendiri dengan menggunakan aplikasi pembuat font ataupun yang kita gunakan yang sudah ada. Nah, seperti contoh-contoh yang di sini beberapa software pengeditan font antara lain FontForge, kemudian yang ini bersifat yang free, kemudian yang berbayarnya misalnya banyak ya, ada misalnya ini Softy berbasis Windows atau Font Creator. Atau contoh lainnya misalnya adalah Fontgrapher application seperti ini. Atau kita lihat misalnya FontForge. Nah, ini bisa kita atur-atur atau desain jenis font yang kita inginkan. Nah, kemudian tips ketika bekerja dengan teks pada multimedia nantinya, tentu yang pertama adalah harus menggunakan kata-kata yang ringkas, padat, jelas, dan ringkas. Kemudian Anda gunakan tipe font yang sesuai. Jadi misalnya sesuai peruntukannya. Jadi misalnya kalau multimedia yang diperuntukkan misalnya untuk anak-anak, maka gunakanlah font yang membuat kira-kira bisa membuat anak tertarik untuk melihat multimedia kita. Ataupun untuk keperluan bisnis ya, gunakanlah font yang tipe-tipe standar seperti itu. Anda harus gunakan tipe font yang sesuai dengan peruntukan yang akan dibuat. Kemudian dibuat agar mudah dibaca, ya ini jelas ya. Janganlah membuat font yang susah terbaca, karena tujuan teks tersendiri adalah untuk sebagai media komunikasi. Lalu yang keempat adalah memperhatikan style atau warna. Nah, ini juga harus diperhatikan, apalagi nanti kalau teksnya itu disandingkan dengan sebuah background. Nah, itu harus dipertimbangkan, karena jangan sampai teks yang kita buat itu tidak bisa terbaca. Kemudian gunakanlah batasan tertentu atau konsisten. Maksudnya ini adalah ketika misalnya membuat multimedia, usahakan menggunakan batasan penggunaan font
misalnya sebanyak hanya 2 font yang digunakan. Jenis font yang digunakan misalnya hanya 2. Jangan juga menggunakan misalnya terlalu banyak jenis font dalam suatu produk multimedia. Itu kemudian untuk keuntungan dan kerugian ketika menggunakan teks di dalam produk multimedia, keuntungannya adalah pertama, dia relatif mudah diproduksi ya, dibandingkan kalau misalnya media-media yang lain. Lalu menghadirkan ide-ide abstrak secara efektif ya, karena berupa teks, jadi idenya itu bersifat abstrak yang bisa diinterpretasikan antara orang yang satu dengan yang lain, bisa saja berbeda. Kemudian bisa juga menjelaskan dari media yang lain, mudah diperbaharui atau diedit atau dirubah ya misalnya, lalu menyediakan kerahasiaan. Untuk kekurangannya adalah teks sendiri sebenarnya kurang mudah diingat atau dihafal diingat dibandingkan jika menggunakan media yang lain seperti gambar. Kita lebih condong misalnya lebih senang melihat atau mengingat yang bergambar ketimbang teksnya. Itu kekurangannya sebenarnya untuk teks. Yang kedua, dia membutuhkan perhatian lebih dari user. Kemudian teks itu bisa saja dia menjadi rumit. Baik, demikianlah untuk penjelasan tentang konten multimedia yaitu teks. Kita akan lanjutkan ke konten yang lainnya yaitu image atau gambar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.